Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pengertian tentang filsafat Islam. Oke, sebelum kita mempelajari filsafat Islam, sebaiknya kita itu mengetahui tentang apa itu filsafat terlebih dahulu. Oke, filsafat sendiri berasal dari kata Yunani yaitu philos dan sophia, yang berarti philos dalam arti luas berarti keinginan, sedangkan sophia berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat sendiri berarti cinta akan kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi jika melihat dari arti tersebut, sudah dipastikan orang-orang yang belajar filsafat atau seorang filsuf itu ialah orang yang cinta akan kebenaran atau ilmu pengetahuan. Ada banyak pendapat atau pandangan tentang filsafat sendiri, diantaranya yaitu satu, Plato yang mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang sudah ada, dan Al-Farabi yang mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang menjadi dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Nah, begitulah pengertian filsafat, dan untuk pengertian-pengertian yang lain mungkin akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Dipersilahkan. Baik, filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jadi, pada hakikatnya, filsafat Islam merupakan filsafat yang bercorak Islami. Sedangkan Islam di sini menempati posisi sebagai sifat, karakter, dan corak dari filsafat. Maka dari itu, mengapa filsafat Islam tidak dikatakan dengan filsafat tentang Islam? Karena filsafat Islam di sini memiliki arti berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam tidak akan lepas dari sejarah filsafat Yunani, yang mana filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung yang kita kenal dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander itu mencoba memperkenalkan dan menjelaskan tentang filsafat Yunani di daerah jajahannya dengan cara menganjurkan para prajurit itu untuk menikahi para penduduk setempat yang dikuasainya, sehingga transformasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya filsafat dan peradaban Yunani yang berkembang di luar wilayah Yunani. Perkembangan peradaban filsafat Yunani itu disebut dengan Helenisme, yang mana Helenisme ini memiliki pengaruh masuknya filsafat dalam Islam. Pada masa Al-Ma'mun, Harun al-Rashid dan Al-Amin berusaha mengembangkan tradisi tersebut dengan memberikan dorongan dan intensif yang dalam berkembangnya ini filsafat dalam ilmu, sehingga kemajuan Islam itu relatif berkembang, dan dengan adanya hal tersebut itu akan memberikan kemajuan, serta seiring dengan kemajuannya itu akan muncul filsuf-filsuf dan ilmuwan muslim lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat Islam. Tokoh-tokoh filsafat Islam di sini ada 5, yaitu 1. Al-Kindi, 2. Ibnu Sina, 3. Imam Al-Ghazali, 4. Ibnu Bajjah, 5. Ibnu Tufail. Al-Kindi di sini adalah lebih mendalami pembelajaran fikih dan kajian keilmuan baru yang disebut kalam. Akan tetapi Al-Kindi ini lebih cenderung ke pembelajaran ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina di sini
Ia merupakan salah satu cendekiawan Islam yang mahir dalam dunia filsafat dan juga karya-karya yang sudah ditulis diantaranya Asyifa. Asyifa di sini tentang kesehatan dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika dan kurung ketuhanan. Yang kedua, An-Najat. An-Najat di sini adalah ringkasan kitab Asyifa. Yang ketiga, Al-Isyraq wa Tanbihat, merupakan buku filsafat terakhir dan yang paling baik. 3. Imam Al-Ghazali. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf dan teologi Muslim Persia yang di Barat dikenal dengan sebuah Al-Ghazal, khususnya pada abad pertengahan. Yang keempat, Ibnu Bajjah. Ia adalah filsuf Muslim terkemuka dari Andalusia yang lahir di kota Zaragoza, Spanyol pada tahun abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Yang terakhir itu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail atau Abu Bakar bin Abdul Malik ini adalah dianggap sebagai filsuf kedua yang memiliki pengaruh besar di dunia Barat setelah Ibnu Bajjah. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, begitulah pengertian filsafat Islam dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.